called the gift of interpretation of tongues. You can able to receive the tongues and speak in the natural word and exalt somebody. Tapi bersyukur Tuhan berikan penafsiran bahasa lidah, sehingga bahasa roh yang tidak dimengerti dengan bahasa manusia bisa ditafsirkan sehingga bisa dimengerti dengan bahasa sehari-hari yang kita pahami, saudara. Amen. And the church today must have this. Karena itu jemaat Tuhan harus minta, ya, harus memiliki hal ini, karunia ini, saudara, penting. And we start off with a small gathering. Nah, kita tadinya mulai dengan suatu persekutuan doa yang kecil. And we practice doing that. Ya, dalam persekutuan doa yang kecil ini mari dipraktekkan dalam kelompok kecil ini, lakukan. Until faith is rise up, Sampai iman kita itu benar-benar dibangkitkan, saudaraku. then you can dare to speak it out because you are used to it already. Sampai berani menyampaikan kepada orang secara pribadi karena sudah terbiasa, saudara, melatihnya dalam kelompok yang kecil. Why we have to give interpretation of tongues? Tanyanya kenapa bahasa lidah ini harus ditafsirkan? Kita harus terima karunia menafsirkan ini. Number one, you must know it is not you that speak, it's God that used you to speak. Pertama harus kita pahami, bukan kita yang menyampaikan pesan itu atau menafsirkan itu. Tuhan mau pakai kita untuk menyampaikan pesannya. Amen. Ya. Sama sih, saya mau dipakai Tuhan. Mari So, angkat tangan yang berkata, aku mau dipakai Tuhan. means God used your mouth to speak. It's not about you, it's not about what you're feeling. Jadi karena Tuhan ingin pakai mulut kita, bukan tergantung Amen. perasaan kita lagi, Bapak Ibu. If you have perasaan, better don't speak. Kalau kita digerakkan oleh perasaan, sudah pakai praduga kita, sebaiknya jangan ucapkan, ya, kalau melibatkan unsur perasaan pribadi. If you look at somebody, you thought that this is a sinner, you don't like him. Yeah. Then after that, you give the watan. God say you must repent. Misalnya kita lihat orang nih, kayaknya orang ini berdosa nih, apa udah tahu dia berdosa, lalu kita pandang dia, ini orang berdosa, langsung suara kita apa? Kau harus bertobat, langsung. Is it from God or your? Pertanyaannya Your perasaan. itu dari perasaan atau dari Tuhan? If you look at this person, you feel that he's pelit, he's not a giver. God say you must learn to give. Nah, bisa kita lihat orang kayaknya mencicil banget, pelit banget, kita bilang, lu harus belajar memberi, Tuhan ingin kau bermurah hati dan sebagainya. Or you can quote the Bible verse also. Bisa main kutip ayat juga. But it's all by your perasaan. Tapi semua itu kan didasarkan perasaan, jadi nggak tepat. You must not use your perasaan, you must put it aside your perasaan and let God speak. Jadi saat kita menafsirkan bahasa lidah, izinkan Tuhan yang bicara, jangan izinkan perasaan yang mengambil alih, saudaraku. You will just surrender, God, let my mouth used by you. Whatever you want me to speak, I will speak. Harusnya kita berkata, aku serahkan mulutku, apa yang kau ingin aku sampaikan, itu yang aku sampaikan. Because this is only operate through the mind of God. Sebab hal ini, karunia ini hanya bisa dioperasikan lewat pikiran Kristus, pikirannya Tuhan. Amen. But every time when the first time come, we ragu-ragu. Nah, tapi awal pertama kita waktu melatih kan kita agak ragu, ya bener nggak nih? This is from me or not? Ini jangan-jangan pikiran gua dari perasaan gua. Very right or wrong? Ini bener apa tidak ya? Awalnya gitu, awalnya. We have to break through this. Tapi kita harus terobos, ya, keraguan ini, keterbatasan ini. We have to by faith speak. I will say, God, kalau salah-salah gak apa-apa. Yang Yeah. penting God, I want to be used by you. Amen. Yang penting dengan iman kita berkata, nggak apa-apa Tuhan salah, yang penting aku mau belajar, yang penting aku tahu kau mau pakai saya. Now the person will salah gak apa-apa. Katakan orang sebelah kita, Yang penting salah hati apa? benar. Yang penting hati benar. Amen. Brother sister, who never salah before? Bapak Ibu, di dunia ini siapa sih yang dalam proses belajar nggak pernah salah? When I start to learn prophesy, I also make a lot of Waktu mistakes. saya awal belajar bernubuat, saya juga buat banyak kesalahan. I go to the hospital, I say to the person, Pak, you will not die. God say you'll live, tomorrow you die. Nah, di rumah sakit saya doain orang, saya berkata, Tuhan berkata kau tidak akan mati. Besoknya mati, bener saudaraku. Belajar. We speak, we learn. Namanya semua belajar. Come on, shake hands, say, salah gak apa-apa, salah gak apa-apa. Salah itu orang apa-apa. Most important, your hati must Yang benar. penting hati ini bener gitu loh. Your hati benar, Hati kalau bener, you salah, finally you benar. salah-salah suatu titik mulai bener, saudara. Amen. Hallelujah. Haleluya. Number two, Yang kedua nih, you must learn that every time the interpretation of tongues is also give edification to the church. yang kedua, setiap kali bahasa lidah yang kita tafsirkan, ingat tujuannya menguatkan jemaat.
is to encourage the church. Tujuannya memberi kekuatan, menguatkan hati jemaat yang mendengar. It's not to rebuke the church. Bukan dengan maksud menghardik, menghakimi, bukan. It's not to criticize the church. Atau mengkritik, menjatuhkan Or seseorang. make somebody moral, disgrace their moral. Atau mempermalukan moralitas seseorang. Nggak boleh. The gift of interpretation tongue is about public, about the church. It's not about somebody you don't like. Nah, karunia berbahasa menerjemahkan bahasa lidah ini bukan ditujukan secara pribadi, ada unsur sentimen untuk orang yang kita tidak suka, tapi untuk masuk kepentingan publik atau jemaat atau tubuh Kristus ya. The gift of interpretation also is not rebuking. Ingat, tujuannya karunia menafsirkan bahasa lidah ini bukan untuk menghardik gitu, memaki orang, bukan. You know, I saw one Indian pastor. Saya pernah melihat seorang pendeta dari suku India Malaysia. A sister give tongues Seorang jemaat wanita lagi memberikan bahasa lidah with a loud tongue. dengan suara keras, banter gitu, keras. And this pastor start to interpret that tongue. Si pendeta ini yang dari suku India ini mulai menafsirkan. And when he interpret it, I don't like it. Nah, saya tidak suka cara dia menafsirkannya. He say like that. Dia berkata seperti ini. God say, Demikianlah Bapak Yahweh berkata, I am the light. Akulah terang. There is no light beside me. Tidak ada terang di sebelahku. Turn off the light in this place. Ayo matikan semua terang-terang di tempat ini. Kan aneh, manusia. Aneh ya. Suruh matikan semua lampu. God is a light. Tuhan adalah terang satu-satunya. Sounds very good. Nah, awalnya bagus ya kedengar Tuhan. God is the light. Tuhan adalah terang. I am the light. There's no other light beside me. Aku adalah terang. Tidak ada terang lain di sampingku. Turn off the light. Matikan semua terang-terang yang lain. Brother, sister, Bapak Ibu, saudaraku, he's mixing the spiritual light and the physical light. dia coba menggabungkan, mengkombinasikan, mencampur adukan terang Tuhan, terang ilahi ini dengan terang fisik. He's Manusia, using terang his dunia. logical mind to understand Jadi God. pikiran logikanya dicampur baurkan untuk memahami Tuhan. It's okay if you say God is the light and there is no other light. Worship me. It's okay. Gak apa-apa kok kalau berkata akulah terang satu-satunya, tidak ada terang selain aku, ya sembahlah aku, boleh. Don't add in your own version. Jangan ditambahkan versinya, matikan terang-terang dalam ruangan ini, jangan Tuhan. Why he say that? Kenapa kau ditambahin seperti itu? Because he want to show his power. Karena dia mau tunjukkan dia hebat. He want to show that he want to make sure people obey him. Dia mau pastikan orang-orang mentaati dia untuk ya matikan mungkin terang-terang HP, WhatsApp segala macam mungkin. You must put away yourself. Ayo tanggalkan kepentingan diri Amen. kita saat menafsirkan. God can use you to speak, but you must not project yourself up. Tuhan memang mau pakai diri kita, tapi jangan proyeksikan diri kita, tampilkan diri kita atau perasaan maunya I kita. can tell you so many times when I pray for people. Banyak hal saya bisa sampaikan untuk saya berdoa untuk orang. Sometimes I don't feel like praying for the person. Kadang-kadang saya sampai rasa gini, aduh, kayaknya gua perasaan nggak mau doain orang ini deh. Because keep on coming. Karena orang yang sama ini datang terus dia terus datang minta. Nubuatan terus. Orang yang sama, Every time go, not Jakarta, Surabaya, bukan keep on Jakarta, coming. Surabaya ya. Every time look at him, sama. Sekali lihat orangnya, podoai orangnya itu aja. After praying, come back again. Setelah didoain, datang lagi, rekam lagi, saudaraku. So I don't feel like praying for him. Aduh, rasanya males dah nggak mau I feel doain. like you go back with your Bible will do. Saya mau katakan gini, nah lu pulang baca tuh Alkitabmu, ya. I mean, Lord hamba Tuhan will say that, right? Banyak Tuhan kan berkata begitu kan? And the Lord speak to me. Nah, di situ Tuhan berkata pada saya begini. The Lord says, you don't like, Tuhan berkata, memang lu nggak suka, but I want to use you to tapi speak. aku saat ini mau pakai kau menyampaikan pesanku. It's not about your feeling. Ini bukan masalah perasaan lu suka atau enggak. It's about your obedience. Ini masalah ketaatanmu terhadapku kan. So even though I don't like, Walaupun aku secara perasaan tidak suka orang ini, I must put away my big self and put it aku down. harus Even though I'm right, loh. Even though I'm right. egoku yang besar, aku tanggalkan. Walaupun ya cara pandang saya benar, Even though I'm right, ya orang ini selalu minta walaupun perbuatan pandang salah. saya benar kan, orang ini selalu cari-cari ngejar nubuatan. But in the eyes of God, Tapi di mata Tuhan, He is a righteous God. Tuhan kan Tuhan yang maha benar ya.
He want me to put away myself, Tuhan ingin saya menyingkirkan segala my diri perasaan, atau perasaan atau kebenaran diriku tadi, my benci, ketidaksukaanku, my judgment, penghakimanku, penilaianku terhadap orang itu, put aside, supaya aku singkirkan itu semua masalah so pribadi that itu. I have to walk in obedience Supaya saya melakukan ketaatan sepenuhnya to pray for a person untuk berdoa bagi seseorang ini, when I don't like to pray for the person. walaupun saya tidak suka, tidak ingin doakan orang itu. When I do that, Nah, kalau saya tak melakukan hal itu, I please God. di situ saya berkenan kepadanya. That person may not change, Orang ini mungkin tetap dengan kelakuan yang sama, gak berubah. but I'm blessed Tapi saya diberkati karena taat tadi. because I obey God. Karena saya sudah taat Tuhan. When I pray for another person, Jadi waktu saya doakan untuk orang yang lain, lebih tajam, lebih tajam. because I hubungannya. learn Karena saya sudah belajar to put away myself untuk menyingkirkan diriku tadi, to do the will of God. untuk melakukan kehendaknya Bapak Surgawi. So when you give an education of tongues, Bapak Ibu, jadi waktu kita beri kekuatannya lewat bahasa lidah atau penafsirannya, it's not about yourself. tidak berpusat pada diri kita. It's about to encourage the church. Semua itu tujuannya menguatkan jemaat. Amen. Amin. Next one. Berikutnya yang ketiga, How to receive the gift of interpretation of tongues. judul baru maksudnya bagaimana seseorang menerima karunia penafsiran bahasa roh atau bahasa lidah ini. Number one is you have to spend right relationship with God. Pertama, harus membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. That means heart talk to God every time. Hati ini ya harus rindu berbicara dengan Tuhan setiap saat. You have to be so close with the Father. Begitu dekatnya hati ini kepada Bapa Surgawi. When I say so close with the Father, not 5 hours prayer, 6 hours prayer. Maksud saya sedemikian dekat bukan jamnya 5 jam atau 6 jamnya, Means your personal communication. tetapi komunikasi pribadi kita. Some people talk to me, Pastor, I never see you praying. Ada orang berkata gini, Pak Pendeta, aku udah pernah lihat tuh kamu doa. But you know, you don't judge me because you don't see me pray. Ya, Kak, dengan melihat saya tidak doa, tidak bisa menghakimi dong, Pak. Saya tidak pernah doa nih. But I'm talking to God sometimes. Kadang-kadang saya dengan diam, saya bicara secara pribadi dengan Tuhan. Sometimes I'm alone. Lagi sendirian, In saya the bicara room. pribadi dalam ruangan saya. I'm talking to God. Saya bicara secara pribadi pada Tuhan. Amen. When I come to Jakarta this few days, I was in the room, I talked Ya, to God. seperti saya datang dalam beberapa hari ini di Jakarta, saya bicara dalam ruangan saya kepada Tuhan secara pribadi. God is so real in my life. Tuhan begitu nyata dalam hidup saya. Every day I talk to Him. Setiap hari saya berbicara kepadanya. Amen. I don't know, some Christian read the Bible, only talk to God, after that forget God and do His thing. Ada orang Kristen kayak gitu ya, baca Alkitab tok, baru bicara pada Tuhan. Setelah itu lupakan itu semua, lakukan apa yang dia mau dalam Give a hidup 5 to saya. the berhubungan intim dengan Tuhan. Mari katakan pentingnya hubungan intim dengan Tuhan. When you want to give the prophet interpretation, you start with a few words. Bapak Ibu, kalau kita ingin memberikan penafsiran bahasa lidah ini, mulailah dengan beberapa kata terlebih dahulu, beberapa kata. When tongues are given, you just says God use me, and you just speak a few words. Gak apa-apa. Ya, saudara berkata Tuhan pakai saya, beberapa kata saudara ucapkan untuk menafsirkan, gak apa-apa kok. No need to be immediately long one. You know? Gak perlu harus persis panjang lebar untuk penafsirannya, gak perlu. You just say God is love. Cukup kita berkata bahwa Tuhan itu adalah kasih. It's all enough. Cukup kan itu sudah dalam. By willingly to speak it out. By willingly to speak it Dengan out, bersedia untuk menyampaikan, mengeluarkan penafsirannya, God will give you more words. di situ nanti kelanjutan kata-kata berikutnya ditambahkan. Amen. Amen. Usul gitu. Just like you speak in tongue, initially you don't know, you go la 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 la. Ya, la, la, seperti kita bahasa lidah kan awalnya kan la terus berkembang karabashi. laba gue ya laba keren masyarakat apa begini gue mau. Terus akhirnya tambah ya dari la jadi karabashi. So it's by faith you speak it out. Ya, begitu juga dengan penafsiran bahasa lidah, dengan iman kita ucapkan, akhirnya ditambahkan. Ya. You don't expect God give you the whole long sentence. Jangan berharap ya Tuhan berikan kita kalimat yang panjang-panjang sudah direkam semua di sini, enggak. He give you a short sentence. Tapi dimulai dengan kalimat yang pendek dulu. And you speak it out. Lalu kalau kita taat ucapkan, ditambahkan nanti. Amen. Sometimes you can sing it out.
Kadang-kadang bisa berupa lagu, saudara, kita nyanyikan. Sometimes can be a song. Kadang-kadang bisa menjadi suatu lagu. And I want to ask you how many you sometimes you wake up, God give you a song. Nah, berapa saudara waktu bangun, saudara Tuhan berikan saudara lagu. Satu lagu datang. Satu lagu tiba-tiba datang, saudara ingin nyanyi lagu yang baru. Okay, I'm not saying on Sunday you listen the song already, Monday the song come to you repeat. I'm telling that you never hear, but you know the song for a long time you never sing. Suddenly the song come back to you. Ya, ini mungkin lagu yang nggak pernah saudara dengar, udah lama nggak pernah nyanyi, tiba-tiba muncul, bukan karena sehari sebelumnya saudara dengar, bukan, udah lama mungkin. Bukan waktu gereja minggu kamu dengar sini kamu teringat lagu itu. Not because you heard, but the song that you sang before suddenly come to you. Jadi pernah kita nyanyikan, tapi udah lama, bukan karena barusan. Pernah ngalami itu? Ya. Tiba-tiba dimunculkan lagu yang udah lama nggak pernah kita. God can use songs to speak to you. Artinya Tuhan juga bisa pakai lagu-lagu itu untuk berbicara kepada kita. Sometimes you can receive the anointing and then begin to sing out. Waktu kita terima urapan ya, itu lagu itu kita nyanyikan, kita I suarakan. remember 5 years ago when I was in Kota Kudus. Saya ingat ya 5 tahun lalu saya ada di Kota Kudus. In this church called JKI, Gereja Kudus. JKI Kota About Kudus. 500 people, and that day the anointing came. I was Dengan prophesying 500 jemaat, urapan begitu kuat, saya bernubuat satu demi satu by singing. dengan suara nyanyian, dengan nyanyian. That means nyanyi, nubuatan. Bernubuat sambil God bernyanyi. says, I was singing, right? Yeah. Now I don't know how to sing, but Tuhan berkata, I sing prophecy out. sekarang. Saya sampaikan nubuatan lewat nyanyian. Sometimes nubuatan can come out with nyanyi. Jadi kadang-kadang nubuatan bisa keluar lewat nyanyian. Sometimes God give you a song, you just sing. Kadang-kadang ada lagu baru yang Tuhan berikan, kita nyanyikan begitu. I'm talking about in the church, you know. Saya bicara di dalam jemaat ya, di gereja. So then the anointing come about you, the Lord give you a song, you sing. Tiba-tiba karena urapan datang, Tuhan berikan lagu, saudara nyanyikan. So then you sing, you even though, you know, kan aneh ya. Karena kita rasa aneh nih. But God when you sing,